akhir-akhir ini saya menjumpai ada semakin banyak orang yang mengalami cul-de-sac, jalan buntu dalam hidupnya. Namun mengapa mereka tidak punya keberanian, tidak punya tekad untuk menjumpai Tuhan, Sang Penolong yang sejati? Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menghadap pada Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bimbing kami agar kami tetap taat dan setia, tetap gigih untuk senantiasa mencari kasih Tuhan, untuk merasakan penyertaan yang Tuhan sudah berikan melalui sabda yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 hingga 26. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang, mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah itu, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-24. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya, sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, dan memuliakan Allah. Mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita sekalian yang bersama hidup di dalamnya. Haleluya. Mengapa ada banyak orang Kristen yang di masa ini, di saat ia membutuhkan iman kepada Tuhan, justru dia patah arang dan kehilangan imannya? Jawabnya adalah yang pertama, orang beriman tidak biasa dilatih untuk bermimpi dan berjiwa besar. Sebab formula kesuksesan dan formula iman rupanya merupakan rumus yang sama. Dalam bacaan hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita melalui kisah si lumpuh dan kawan-kawannya. Kalau si lumpuh dan kawan-kawannya tidak berpikir besar, maka saat mereka melihat banyaknya orang di hadapan mereka, kanan, kiri, depan penuh orang, maka mereka segera akan, "Dahlah, mundur saja yuk. Dah besok saja. Cari Tuhan kalau sudah sepi." Lah, kapan Tuhan bisa sepi? Tuhan Yesus selalu dikerumuni oleh banyak orang, tidak pernah sepi. Maka dalam bahasa lain kita seringkali beralasan, "Ya sudahlah, kita pasrahkan sama Tuhan. Ya sudahlah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Oh, omong kosong. Ketika si lumpuh dan kawan-kawan menghadapi jalan buntu, cul-de-sac, beriman adalah mereka tetap membayangkan akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau depan, kiri, kanan penuh semua,
belakang bukanlah pilihan. Pulang bukanlah sebuah jawaban. Masih ada bawah atau atas. Atas artinya, Tuhan, saya membutuhkan pertolongan. Dan betul, ketika mereka berpikir dan berjiwa besar, maka mereka, Anda dan juga saya, mampu berpikir out of the box. Ada kemungkinan yang lain di samping cara-cara yang sudah lazim. Ada jalan lewat atas. Apakah ini berarti kita menghalalkan segala cara? Apakah berarti membongkar rumah orang lain? Tidak apa-apa, demi saya sembuh. Oh, tentu tidak. No. Rumah orang Yahudi atapnya tidak sama seperti atap rumah kita di Indonesia ya. Atapnya rumah orang Yahudi itu memang ada tingkapnya, ada sebuah jendela yang besar yang ketika pada situasi panas itu tutup atap itu bisa dibuka. Orang dapat naik ke sana untuk kemudian menjemur jemurannya atau juga mencari angin di atasnya. Jadi membuka atap rumah orang Yahudi itu adalah sebuah kegiatan yang cukup lazim di masa itu. Apakah ini berarti kita menghalalkan segala cara supaya tujuan kita tercapai? Oh enggak, itu juga bukan. Beriman kepada Tuhan itu berarti juga yang kedua, berpikir realistis dan adaptatif. Beradaptasi berarti tidak mati hanya gara-gara keterbatasan situasi. Beradaptasi berarti menyadari bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada kadaluarsanya. Saya juga punya kelemahannya, maka dari itu saya antisipasi bagaimana saya supaya bisa bertahan, tidak terbatas oleh kelemahan saya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali naik sepeda motor, betul? Ketika kita naik sepeda motor, bagaimana supaya kita bisa tetap seimbang? Satu-satunya cara adalah jangan berhenti. Tidak ada pilihan lain selain maju. Berhenti berarti jatuh. Nah, oleh karena itu, ketika si lumpuh dan kawan-kawannya menghadapi lautan manusia di hadapan, mereka memikirkan cara bagaimana supaya perjalanan jauh kita tidak sia-sia. Saya yakin mereka tidak akan siap tali saat berangkat dari rumah. Tapi mereka berusaha untuk menjumpai dengan Tuhan Yesus. Kalau di bawah tidak ada jalan dan itu bukanlah cara yang realistis, maka satu-satunya cara yang realistis yang kita bisa beradaptasi hanyalah ke atas. Selain itu juga simbol dari sebuah sikap iman, berharap pada Tuhan. Maka mereka memanjat rumah dan kemudian mereka membuka atap rumah dan menurunkan kawan yang lumpuh dari atap rumah itu. Jadi membuka tingkap adalah satu-satunya cara yang realistis yang mereka dapat pikirkan. Luar biasa ya. Jadi jangan berarti kita berpikir orang beriman itu berarti menghalalkan segala cara. Saya klaim Tuhan harus menuruti permintaan saya. Oh no. Beriman tidak seperti itu. Beriman adalah yang ketiga juga, berpikir untuk tidak mau dibatasi oleh saingan. Orang yang beriman justru bersyukur kalau hidupnya ini penuh persaingan. Kejadian dari si lumpuh yang dipuji oleh Tuhan Yesus, karena imannya yang teguh ini terjadi karena mereka bersaing dengan lautan manusia yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Mungkin Anda merasa tidak nyaman ketika usaha Anda tersaingi oleh usaha orang lain. Persaingan dilakukan kemudian dengan cara menjelek-jelekkan pihak yang lain. Itu bukanlah sikap orang yang beriman. Itu sikap loser, sikap pecundang, orang yang kalah. Sikap orang yang beriman adalah sikap orang yang menang, yaitu tidak mau dibatasi oleh kelemahan-kelemahan kita. Maka kita lihat dalam bacaan hari ini,
ketika mereka berjuang dengan resiko menurunkan kawannya dari atap rumah, Tuhan memuji tindakan mereka. Tuhan berkata, sungguh besar iman si lumpuh dan kawan-kawannya. Justru tindakan beriman adalah tindakan yang bersyukur kalau kita saat ini menghadapi kesulitan. Beriman adalah bersyukur kalau usaha kita punya saingan. Sebab dengan ada saingan, maka berarti kita bisa belajar lebih baik. Dengan ada orang yang lebih baik dari usaha kita, maka kita harus belajar seperti kebaikan yang dia sudah miliki. Dengan demikian, kita menjadi lebih baik lagi. Nah, disinilah pentingnya kompetitor atau saingan. Orang yang sukses tidak pernah takut dengan saingan, sebab dia tahu bersaing itu adalah hal yang wajar di dunia ini. Ayat hari ini nggak ada ceritanya menulis bahwa si lumpuh dan kawan-kawannya kemudian tawuran ya. Ayo gebuk-gebukan untuk berusaha untuk cari Tuhan Yesus. Enggak. Persaingan dari si lumpuh dan kawan-kawan ini justru sungguh amat luar biasa indah ditampilkan oleh Alkitab. Oleh karenanya Tuhan memuji kejadian ini. Bagaimana dengan pertandingan iman Anda dan saya? Kiranya Tuhan Yesus menginspirasi setiap usaha kita dan setiap perjuangan iman kita.